Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mertia Kadia Kejora dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia dari Prodi Manajemen. Saya akan menjelaskan beberapa chapter dari mata kuliah Manajemen Keuangan Strategik. Yang pertama, resume dari chapter 8 sampai 9 yaitu struktur modal dan biaya modal. Teori struktur modal ada 4, yaitu Migley-Miller Theory, Trade of Theory, Signaling Theory, dan yang terakhir ada Pecking Order Theory. Yang pertama, Migley-Miller Theory yang menyatakan bahwa pasar modal yang sempurna, biaya modal untuk suatu perusahaan tidak bergantung pada metode pembiayaan yang digunakan. Yang kedua, trade-off theory. Trade-off theory merupakan model struktur modal yang mempunyai asumsi bahwa struktur modal perusahaan merupakan keseimbangan antara keuntungan dan penggunaan hutang dengan biaya financial distress atau kesulitan keuangan dan agensi cost atau biaya keagenan. Yang ketiga, signaling theory adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Yang terakhir, pecking order theory menyatakan bahwa perusahaan lebih suka pendanaan internal dibandingkan dengan pendanaan eksternal karena hutang yang aman dibandingkan dengan hutang yang beresiko, serta yang terakhir adalah saham biasa. Lalu selanjutnya, penentuan struktur modal. Yang pertama, stabilitas penjualan. Sebuah perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat dengan aman mengambil lebih banyak hutang. Yang kedua, struktur aset. Sebuah perusahaan yang asetnya layak dijadikan acuan cenderung menggunakan hutang agak berat. Yang ketiga, leverage operasi. Perusahaan dengan leverage operasi yang lebih kecil lebih mampu menggunakan leverage keuangan. Yang keempat, tingkat pertumbuhan. Perusahaan yang tumbuh lebih cepat lebih mengandalkan intern modal. Yang kelima, profitabilitas. Perusahaan yang sangat menguntungkan lebih mengandalkan hasil yang dihasilkan secara dana internal. Yang ketujuh, pajak. Semakin tinggi tarif pajak, semakin besar pula keuntungan hutang. Yang kedelapan, sikap manajemen. Manajer yang lebih konservatif menggunakan lebih sedikit hutang daripada rata-rata perusahaan lain. Yang kesembilan atau yang terakhir, kondisi pasar. Kondisi pasar saham dan obligasi memiliki pengaruh penting pada perusahaan dalam mengoptimalkan struktur modal. Lalu selanjutnya, risiko dari perspektif yang berbeda. Ada dua perspektif, yaitu perspektif dari penerbit dan investor. Yang pertama, penerbit hutang. Bunga harus dibayar, pelunasan harus dibuat. Pemberi pinjaman mungkin memiliki hak untuk mengambil kembali aset. Lalu ekuitas dapat memilih apakah akan membayar dividen dan tidak ada kewajiban pembayaran kembali. Lalu perspektif yang kedua, perspektif dari investor. Hutang, bunga bersifat kontraktual, pembayaran kembali bersifat kontraktual, pemberi pinjaman mungkin mendapatkan keamanan. Lalu ekuitas, dividen berada pada kebijakan dari perusahaan. Tidak ada persyaratan untuk mengembalikan modal. Lalu selanjutnya, perusahaan pajak mendukung pembiayaan utang karena perusahaan dapat mengurangi bunga pengeluaran. Lalu pajak pribadi mendukung pembiayaan ekuitas karena tidak ada keuntungan yang dilaporkan sampai saham dijual, dan keuntungan jangka panjang dikenai pajak dengan tarif yang lebih rendah. Yang selanjutnya, resume chapter 10 sampai 11. Chapter 10 yaitu dividend policy merupakan keputusan yang diambil perusahaan berkaitan dengan dividen untuk menentukan apakah laba akan dibagi ke pemegang saham atau investor. Teori apakah investor memilih pembayaran tinggi atau rendah? Ada 4. Yang pertama, dividend irrelevant theory atau investor tidak peduli dengan pembayaran. Yang kedua,
Bid in the hand theory, investor prefer harga pembayaran yang lebih tinggi. Yang ketiga, tax effect theory, yaitu investor prefer harga pembayaran yang lebih rendah. Lalu yang keempat atau yang terakhir, signaling theory, yaitu investor melihat perubahan dividen sebagai sinyal pandangan manajemen tentang masa depan. Mana yang paling benar dari teori-teori tersebut? Kelompok investor berbeda, sama dengan kebijakan dividen yang berbeda. Perusahaan dengan pembayaran tinggi memiliki pengembalian saham yang diminta lebih tinggi juga. Di negara-negara yang perlindungan investor yang buruk atau di mana biaya agensi paling parah, perusahaan dengan pembayaran tinggi dinilai lebih tinggi daripada perusahaan dengan pembayaran yang rendah. Lalu yang terakhir, pengujian empiris telah menghasilkan hasil yang beragam. Selanjutnya chapter 11, Capital Market dan IPO Process. Initial Public Offering atau IPO atau going public, yaitu menjual sebagian saham perusahaan kepada investor luar di pasar primer dan selanjutnya membiarkan perdagangan saham di pasar sekunder. Beberapa perbedaan antara private placement dan IPO. Yang pertama, dalam private placement, sekuritas dijual kepada beberapa investor atau angels investor atau venture capital daripada kepada masyarakat luas. Lalu, stok yang ditempatkan secara pribadi tidak terdaftar. Lalu, dalam penawaran umum, sekuritas ditawarkan kepada publik dan harus terdaftar di SEC. Tahap IPO. Yang pertama, persiapan atau pemilihan bankir investasi. Yang kedua, uji tuntas, penyusunan prospek dan dokumen pendaftaran. Yang ketiga, pilih kisaran harga untuk prospek awal. Yang keempat, persetujuan BSEC untuk langganan dan publikasi prospek. Lalu yang kelima, proses review oleh regulator dan proses berkas untuk persetujuan. Lalu yang keenam, ikut roadshow untuk pembuatan buku dan menetapkan harga penawaran akhir dalam prospek. Yang ketujuh atau yang terakhir, proses berlangganan dan listing. Lalu chapter 12 sampai 13. Chapter 12, Investor Behavior in Decision Making atau Behavioral Finance, di mana behaviorisme berpendapat bahwa emosi dan sentimen memainkan peran penting dalam menentukan perilaku investor di pasar. Hal ini memberikan kerangka kerja untuk memahami perilaku para investor dan pasar atau non-rasional yang merupakan alternatif dari teori keuangan standar dan memecahkan teka-teki empirisnya. Teori utilitas yang diharapkan adalah dasar dari keuangan tradisional. Hal ini memberikan asumsi bahwa orang memiliki informasi lengkap tentang kemungkinan hasil dan kemungkinannya. Mereka dapat mengevaluasi preferensi mereka di berbagai opsi yang diharapkan untuk memaksimalkan utilitas yang diharapkan. Lalu, kecenderungan masyarakat untuk memisahkan uang ke dalam rekening-rekening terpisah berdasarkan kriteria subjektif yang seringkali tidak rasional dan berdampak merugikan. Misalnya orang yang sering menyisihkan dana untuk liburan atau rumah baru sambil tetap membawa kartu kredit yang cukup besar. Dalam contoh ini, uang dalam dana khusus diperlakukan berbeda dengan uang yang digunakan untuk membayar hutang. Lalu chapter yang selanjutnya, chapter 13, Behavioral Finance, Market. Market anomaly, di mana pengecualian untuk aturan atau model perilaku harga yang berbeda dari perilaku yang diprediksi oleh hipotesis pasar efisien. Efisiensi pasar dapat dicapai bila investor menggunakan informasi mereka secara rasional. Lalu ada penyimpangan independen dari rasionalitas. Lalu
arbitrase ada, menjadikan implikasi efisiensi pasar, yaitu random walks, di mana sangat sulit untuk memprediksi harga dari pasar saham. Faktanya, banyak penelitian yang telah menunjukkan bahwa harga saham berubah sepanjang waktu seolah-olah acak, lalu kenaikan saham hampir sama dengan penurunan harga saham itu sendiri. Sekian pembacaan chapter rangkuman yang saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.